akan meningkatkan ya, kapasitas kita, dan juga nanti income kita. Oke, aku akan share nanti bagaimana kita bisa melipat gandakan income dari contoh yang real yang aku rasakan sendiri teman-teman terkait hidup dan berkarir selaras dengan passion. Oke. Nah, kembali ke sini tadi teman-teman. Lihat dulu. Kembali ke sini. Teman-teman tadi udah menjawab dengan pas sekali. Bedanya orang yang hidup sesuai passion dengan orang yang enggak. Aku punya seorang teman dulu, teman kuliah, tapi udah sama-sama lulus ya. Udah sama-sama lulus, udah sama-sama kerja. Orang tersebut kerja sebagaimana umumnya menjadi seorang di bidang teknologi karena aku anak anak teknik dulu. Dia bekerja sebagai seorang data scientist di sebuah perusahaan e-commerce yang pasti di handphone teman-teman masing-masing itu terinstall aplikasinya. Semua orang tahu. Di perusahaan tersebut, dia berhasil masuk di sebuah posisi yang sangat bergengsi, yang orang-orang berebut untuk bisa kerja di perusahaan tersebut. Dan dia berhasil menjadi data analis di sana. Beberapa saat bekerja, waktu itu dia lagi liburan ke Bandung kebetulan, kerjanya di Jakarta ya, liburan ke Bandung, ajak aku ngobrol, Mar, ngobrol yuk, lama kita nggak ngobrol-ngobrol. Yuk sambil breakfast aja di hotel gua. Oke, let's go. Ya udah, ngobrol ke sana. Terus dia cerita. Dulu gua kuliah bagus, gua lulus tepat waktu. Pas kuliah, ya, ambis lah ya, ikut berbagai kompetisi, organisasi, ikut berbagai lomba. Ketika lulus, akhirnya bisa dapat kerjaan yang bagus. Dan semua orang mengidam-idamkan yang gua kerjakan sekarang. Ketika awal pertama gue masuk kerja, gue senang banget. Akhirnya bisa kerja di sini, kerja yang enak, menyenangkan, karena dapat banyak benefit yang bagus lah ya. Jadi income pasti double digit lewat gitu ya. Income-nya besar, bisa jalan-jalan kapan dia mau gitu ya. Dan dia ngerasa sesuatu yang tidak terpikirkan waktu itu oleh aku sendiri teman-teman. Tapi Mars setelah gue kerja di sini beberapa bulan, gue ngerasa kosong. Dan itu satu hal yang unexpected banget gitu. Karena banyak orang ingin bekerja di tempat itu. Tapi akhirnya perspektif dia ya udah hanya sekedar kerja kerja saja. Bukan berarti dia gagal, dia berhasil banget kalau secara karir ya, tapi ngerasa kosong. Feelingnya kosong. Jadi di situ aku ngerasa teman-teman, waktu itu aku baru merintis karir yang saat itu ya belum ada income yang banyak. Namanya juga merintis. Siapapun yang merintis karir pasti struggle. Apalagi kalau buat aku yang tidak bekerja sebagai employee, nggak kerja sebagai karyawan. Yang merintis akun sosial media pembelajar produktif, belum ada followersnya, bikin konten rutin tiap hari, ya income-nya zero, tidak ada income sama sekali. Masih kerja sebagai freelance, jadi ngajar les, ngajar matematika dulu, untuk seenggaknya bisa hidup. Namun, yang terjadi apa? Aku ngerasa, oke, gue belum punya uang sebanyak lu, tapi gue enjoy banget cuy tiap hari dalam bekerja. Itu adalah perasaan hal yang menurutku sangat mahal waktu itu. Ketika aku bisa bekerja dengan sangat enjoy, dengan menikmati proses-prosesnya. Siapa di sini yang pingin bisa bekerja tapi nggak ngerasa kayak kerja? Siapa di sini yang pingin menjalani setiap hari dengan gembira? Siapa yang di sini yang ingin senang, enjoy, happy dalam setiap proses kerjaannya? Dan ini bukan masalah income berapa, tapi masalah apa yang kita rasakan, emosi apa yang hadir di diri kita sehari-hari. Oke, saya pengen banget ya, kita semua, yes, yes kita semua. Dan inilah yang akan kita bahas hari ini, teman-teman. Banyak orang yang bilang, ah, bacot lah kerja nggak perlu passion, yang penting gue dapat banyak duit. It's okay. Tapi kenapa nggak kita kerja sesuai passion dan dapat banyak duit juga? Jadi kita sukses, iya, tapi bahagia juga, iya. Oke, makanya teman-teman pastikan teman-teman ikutin sampai akhir. Karena ini kita udah rancang si materinya. Kita udah tahu teman-teman seberapa pentingnya si passion ini. Manfaatnya luar biasa. Dan teman-teman juga mungkin udah melihat beberapa orang yang bekerja selaras dengan passion. Dan aku pernah merasakan, aku bukan kerja full time waktu itu, hanya part time doang. Tapi kerja di bidang yang aku nggak suka sama sekali. Oke.
Aku sekarang kan jadi apa ya? Jadi sales lah bisa dibilang ya. Jadi sales, sebutannya sih bisnis development, tapi akhirnya jadi sales yang nyebarin brosur dan beberapa aktivitas lainnya yang aku nggak suka dan tersiksa aja di setiap jam kerja itu. Kenapa ya gue ngerjain ini gitu? Karena waktu itu emang belum benar-benar menemukan what's my passion. Oke. Nah, sekarang aku pengen tanya ke teman-teman, apa masalahnya? Kenapa sedikit sekali orang yang bisa hidup sesuai passion? Atau ada orang yang bahkan belum tahu passion dirinya apa? Coba teman-teman tuliskan di chat. Kalau menurut teman-teman, menurut kamu, kenapa orang belum tahu passion dirinya? Apakah karena dia emang tidak mau punya passion? Oke. Silakan teman-teman tulis di chat ya. Terkendala duit, oke? Bisa jadi enggak juga. Karena nggak diajarkan dari kecil oleh ortu, oke. Terkendala restu orang tua, bisa jadi. Oke. Politik orang Indo gitu bang, oke. Belum kenal sama diri sendiri, oke. Silakan teman-teman tuliskan dulu. Ya. Karena masalah keluarga, oke. Kurang mendalam diri sendiri, alright. Terlalu fokus dengan dunia luar hingga melupakan dunia dalam dirinya. Ya, ini juga penting ya. Kita terlalu sering mendengarkan keluar tanpa mendengarkan ke dalam diri kita. Lingkungan, oke. Terlalu banyak bidang yang ingin dikuasai yang pada akhirnya bingung sendiri, betul juga. Oke, tidak mencoba. Ini salah satu kata kunci yang sangat penting ya. Tidak mencoba, mencoba sangat-sangat penting. Lingkungan, kurang kenal diri, kurang refleksi, oke ya. Silakan teman-teman bisa tanyakan apapun nanti di chat ya. Ketika sesi Q&A dan teman bahkan bisa tanya langsung. Tapi buat teman-teman yang mau tanya langsung nanti aku prioritaskan buat teman-teman yang pakai virtual background ya. Jadi silakan teman-teman yang belum pakai virtual background bisa dipasang virtual backgroundnya. Terlalu banyak distraksi di media sosial jadi kurang introspeksi. Oke. Alright. Oke, oke. Thank you teman-teman ya.